Udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian. Gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya. Kayak punya lo tuh. Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka. Terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarinya. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Kita putus. Baca dong. Dia jahat banget. Mama tolonglah, aku sedang bingung. Pusing kepalaku memikirkan dia. Kenapa? Aku yang selalu terus Bapak cuma bahan taruhan doang. Mana sini mama lihat orangnya? Dia tampan, tak juga tawa. Dia tak juga berkeliling harta. Tapi mengapa gayanya seperti superstar? Lihat sini please. Tanda tangan dong. Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Ini aku. Apa? Inikah yang dinamakan cinta? Maksudnya? Mengapa sakit yang ku rasakan? Sebelah mana yang sakit? Ku butuh dokter cinta. Bocor. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri? Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Cielo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Cielo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini.
Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa denger gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari tuan, kita ke lantai atas. Kenapa, Cielo? Tadi ada tante masuk ke sana. Kok nggak bisa dibuka? Maaf tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Cielo aus. Yuk, kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya, Bu. Hayya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa, Bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan? Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Guys, bikin trennya Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Payah deh, masa kamu gak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini. Itu loh yang Mimi-chan. Hai, Nani Gasuki, Tokorinso, Origami Primata. Hah, mulut lu mau kunci pakai rinso? Sabar, Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih, Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya, Luna. Oke, Mimi di tengah ya, biar jadi spotlight. Karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Juliet pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya, Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh gak diajak. Pasti nanti ketika kalian sepi. Soalnya kalian tuh norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani Gasuki, Choco Minto, Yorimo Anata. Luna-chan. Hai. Nani Gasuki, Strawberry flavor Yorimo Anata. Tifa-chan. Hai. Nani Gasuki, Cookie and Cream, Yorimo Anata. Oh. Tian, bertahanlah kawan. Snow udah burhan semua kan? Aman. Iya, ya akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lah Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi ku juga pernah dengar, kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Hah, Jangan-jangan